teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di setiap negara pasti punya bahasa kan? Nah, kita tinggal di Indonesia. Pastinya kita juga punya bahasa. Bahasa kita disebut apa? Bahasa Indonesia. Tapi kadang penasaran gak sih bahasa Indonesia tuh dari mana? Sejarahnya tuh kayak gimana? Dan kedudukannya di Indonesia kayak gimana? Yuk kita bahas secara tuntas. Kita bahas secara tuntas setajam silet. Nah, tahu nggak sih teman-teman, kalau sebelum kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, bahasa Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada awalnya, bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu yang digunakan sebagai lingua franca di wilayah Nusantara karena hubungan perdagangan dan budaya. Kemudian, pada abad 20, Gerakan Kebangkitan Nasional memperkuat peran bahasa Indonesia sebagai simbol identitas nasional. Terus setelah kemerdekaan gimana? Nah, setelah kemerdekaan pada tahun 1945, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi negara. Nah, pemerintah di sini melakukan berbagai upaya untuk memperkuat penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi nasional melalui pendidikan, media massa, dan administrasi publik. Kemudian, sejak saat itu bahasa Indonesia tuh terus berkembang dan menjadi bahasa yang penting dalam kehidupan sehari-hari, budaya, dan politik Indonesia. Kemudian kedudukan bahasa Indonesia sekarang seperti apa kalau begitu? Nah, kedudukan bahasa Indonesia berdasarkan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang termaktub dalam Sumpah Pemuda 1928 memiliki beberapa fungsi penting. Antara lain, satu, memperkuat identitas nasional bangsa, yaitu bahasa Indonesia dianggap sebagai sarana untuk memperkuat kesatuan dan identitas nasional antara beragam suku dan budaya yang ada di Indonesia. Kemudian kedua, menyatukan bangsa. Dengan memiliki bahasa nasional yang digunakan secara luas di wilayah Indonesia, bahasa Indonesia membantu menyatukan bangsa dan memperkuat persatuan. Ketiga, meningkatkan komunikasi dan interaksi sosial. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memungkinkan masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif. Keempat, menjadi alat pendidikan. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan memfasilitasi penyampaian ilmu pengetahuan dan pendidikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kelima, mempertahankan kebudayaan dan sejarah. Bahasa Indonesia membantu mempertahankan dan mewariskan kebudayaan dan sejarah bangsa Indonesia melalui sastra, puisi, dan tulisan-tulisan lainnya. Kemudian, dengan fungsi-fungsi tersebut, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membangun dan memperkuat kesatuan serta identitas bangsa Indonesia. Tapi, kesimpulannya gimana dong? Nah, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 memiliki beberapa fungsi, seperti bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi yang digunakan dalam semua aspek administrasi pemerintahan, termasuk penyusunan undang-undang, regulasi, dokumen resmi, dan komunikasi internal antar instansi pemerintah. Kedua, berfungsi sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Nah, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di semua tingkat pendidikan formal dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi untuk menyampaikan materi pembelajaran dan mendukung proses pembelajaran. Nah, ketiga, alat perhubungan pada tingkat nasional. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi resmi dalam semua tingkat perhubungan di tingkat nasional, baik dalam konteks bisnis, pemerintahan, maupun kegiatan sosial lainnya. Nah, keempat, sebagai alat pengembangan kebudayaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia memainkan peran penting dalam pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi di Indonesia. Bahasa ini digunakan untuk menyampaikan dan mengembangkan pengetahuan dalam berbagai bidang termasuk sastra, sains, teknologi, dan seni. Nah, dengan memiliki fungsi-fungsi tersebut, bahasa Indonesia tidak hanya menjadi alat komunikasi sehari-hari, tetapi juga menjadi fondasi yang sangat bisa membangun dan sangat penting untuk memperkuat identitas nasional sebagai kemajuan bangsa Indonesia. Sekian materi tentang bagaimana sejarah bahasa Indonesia terbentuk atau disahkan dan bagaimana kedudukan bahasa Indonesia di Indonesia saat ini. Terima kasih sudah menonton, bye-bye, love you, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.